Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhta'at tullabu fi al-jawab as-sahih wa alaikumus salam. Mu'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita terputus pada penjelasan idgham mithlaini, mutaqaribaini, dan mutajanisain. Malam ini kita selesaikan dulu penjelasan tentang al-mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala al-mithlani al-mutlaq huwa an yakuna al-harfu al-awwalu mutaharrikan wath-thani sakinan. Idghamul mithlain atau al-mutamathilaini al-mutlaq yaitu apabila huruf pertamanya berharokat, hidup. Yang keduanya sukun. Kalau yang sebelumnya al-mutamathilaini shaghir, kecil, yaitu apabila huruf pertamanya sukun, keduanya hidup. Dan ingat, al-mutamathilain berarti makhrajnya sama, sifatnya sama, hurufnya sama. Dal dengan dal, ha dengan ha, mim dengan mim, dan seterusnya. Ada al-mutamathilaini al-mutlaq, yaitu apabila yang awalnya hidup justru yang keduanya mati. Berarti dibalik. Kemudian idghamul mutaqaribain. Al-mutaqaribani huma al-harfani alladhani taqaraba makhrajan wa sifatan. Dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan, atau berdekatan makhrajnya tanpa sifat, atau sifatan la makhrajan, atau sifatnya berdekatan makhrajnya tidak dekat. Salah satu atau kedua-duanya makhraj dan sifatnya berdekatan, maka disebut al-mutaqaribain. Wa in taqarabal harfani fil makhraji wa ikhtalafa fis sifati, dan apabila dua huruf berdekatan dalam makhraj sedangkan sifatnya berbeda, kaddali ma'as sin, seperti dal dengan sin, watta'i ma'as sa, summiya mutaqaribain, disebut mutaqaribain. Summa in sukkina awwaluhuma, kemudian apabila awalnya disukunkan. Contoh, qad sami'a, dal dengan sin. Kemudian ta dengan sa. Jadi qadnya itu tidak begitu diqalqalahkan. Qad sami'a, qad sami'a, karena dimasukkan ke dalam sin. Itu mutaqaribain. Kemudian ta dengan sa, kadzabat ta,
Kadzabat sa. Ta-nya masuk ke dalam sa. Kadzabat Tsamud. Summiya mutaqaribaini saghiran. Karena awalnya sukun. Wa in taharraka nahwu adada sinin. Adada sinin. Kemudian bil bayyinati thumma. Ini disebut mutaqaribaini kabiran. Hukumnya bagaimana? Al-izhar inda Hafsin ghaliban. Imam Hafiz, salah satu daripada imam di dalam qiraat, Al-Hafiz an Asim, menurut beliau yang seperti ini diizharkan. Makanya kita dalam qiraat Hafiz mendengarnya justru tidak diidghamkan. Seperti surah Al-Mujadilah, qad, gitu kan? Qad sami'allah, tidak diidghamkan. Ya. Tapi bagi mazhab ulama qiraat yang mengidghamkan, maka tidak dibaca qad sami'a, tetapi qad sami'a. Maka nanti kalau kita dengar ada yang membaca begitu, jangan kaget. Makanya kita perlu tambah pergaulan, tambah pengetahuan. Kalau kurang pengetahuan namanya kupeng, karena tidak pakai kuping, kupingnya nggak dipakai. Begitu juga kadzabat sa, ta-nya sakinah, sa, kemudian kadzabat sa. Menurut qiraat Hafiz, maka itu tetap ta-nya izhar, jelas. Begitu pula adada sinin. Adada sinin, tidak dibaca adas sinin. Bil bayyinati thumma, ti-thu, ti-thu, tidak dibaca bil bayyinat thum, bil bayyinat thum, bil bayyinat thum, tidak, tapi bil bayyinati thumma, ti thumma. Ini menurut Imam Hafiz tidak diidghamkan, tetapi diizharkan al-mutaqaribain ini. Selanjutnya al-mutajanisain. Idghamul mutajanisain huma al-harfani alladhani taqaraba makhrajan wa ikhtalafa fi sifati. Yaitu dua huruf yang berdekatan secara makhraj, tetapi berbeda dari sisi sifat hurufnya. Kalba'i ma'al mim, watta'i ma'at ta, summa in sukkina awaluhuma. Kemudian kalau awalnya disukunkan. Contoh, kita dengar ada irkab ma'ana, irkab kan ba ya. Kemudian ada mim. Dibacanya bagaimana tuh? Irkam ma'ana. Ba-nya tidak dibaca, tapi diidghamkan ke dalam mim. Irkam ma'ana. Kemudian ta dengan ta. Ta-nya sakinah, ta-nya mutaharrikah. Waqalat, ta kan? Waqalat. Berikutnya ta'ifah.
Wa qalat, itu taknya tidak dibaca, diidghamkan ke dalam ta. Wa qalat ta, wa qalat ta. Seakan taknya hilang. Kenapa? Melebur. Ini menurut Imam Hafiz, maka diidghamkan mutajanisain ini. Wa qalat ta'ifatun irkam ma'ana. Asalnya irkab ma'ana. Asalnya qalat ta'ifah. Diidghamkan. Ini disebut dengan mutajanisaini shaghir. Fa in taharraka awwaluhuma summiya mutajanisaini kabir. Dulu kita kenalnya idgham itu cuma 3, udah pokoknya begitu ya. Misal mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, gitu aja ya. Setelah kita belajar Tuhfatul Atfal ini, ternyata ada tambahan ilmu. Nggak apa-apa, ilmu itu bertambah, berkembang ya. Nanti suatu kali bertambah luas lagi ilmu kita, tambah luas lagi. Akhirnya kita mengenal berbagai macam qiraat di kalangan para ulama, dan kita tidak kuper dan tidak kupeng, kurang pergaulan dan kurang pengetahuan. Biasanya orang yang kurang pengetahuan dan kurang pergaulan, akhirnya karena wawasannya sempit, dadanya juga sempit, kurang bisa bertoleransi dengan perbedaan. Lanjut. Kalau idghamul mutajanisaini kabir, berarti dua-duanya berharokat, maka hukumnya adalah izhar, artinya tidak diidghamkan ya. Jadi yang diidghamkan adalah apabila awalnya bersukun. Baik. Sudah selesai bab idgham al-mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Sekarang kita mulai aqsamul mad. Aqsamul mad. Apa itu al-mad? Al-mad artinya bacaan panjang. Panjang yang dimaksud berarti lebih dari satu harokat. Harokat itu berarti gerakan. Sekali bergerak biasanya lazimnya adalah 1 detik. Dep, 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 dep. Coba perhatikan detak-detik jantung kita. Detak-detik jantung kita. Dep, dep, dep. Tapi memang detak jantung itu pun berbeda-beda antar satu fase umur dengan fase umur yang lain. Kalau anak kecil, coba perhatikan di jantungnya itu detakannya lebih cepat daripada 1 detiknya kita orang dewasa. Misalnya ada bayi, Labib tuh masih kecil, atau adiknya Salma, namanya Salma. Itu bayi, coba pegang ini. Dep 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 dep, begitu. Ya. Jadi memang detik-detik ini relatif sih. Yang terpenting adalah kalau bacaan murattal atau tartil, rotil itu berarti rapih dia. Apabila detik awalnya deb, begini pelan, deb, 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 berarti selanjutnya ukurannya segitu. Jangan bacaannya itu zigzag gitu.
Kalau zigzag itu seperti gigi yang gingsul, satu maju, satu panjang, satu pendek gitu. Itu namanya sinnun ghairu ratil. Jadi bacaan tartil dalam bacaan itu rapi, rapat, lurus. Seperti susunan gigi yang rapi, rapat, lurus. Makanya sebagian orang yang merasa giginya kurang rapi, kurang rapat dan kurang lurus, ada yang panjang satu, pendek satu, ada yang menganga, itu biasanya dibengkelin lah pokoknya sama dokter gigi gitu ya. Sehingga diusahakan rapi, rapat, lurus. Nah, bacaan rotil ya, bacaan murattal, tartil dalam bacaan artinya bacaan itu rapi, rapat, lurus, sejajar, serasi gitu, serasi. Maka kalau detak-detaknya satu harokah itu pelan, seperti detak jantungnya orang yang sudah tua. Ya, beda lagi. Kita yang sudah remaja, Buya kan remaja juga ya. Betul nggak? Remaja atau remaja kolot. Ya. Remaja tapi atau kolotnya. Kalian kan remaja banget, Buya remaja kolot gitu. Jadi antara bayi dep cepat dengan kalian dep Buya dep orang yang udah tua renta kisaran umur 60 tahun ke atas beda lagi detak-detaknya dep pelan. Makanya orang udah tua tuh apalagi yang jantungan jangan aja dikagetin. Kalau dikagetin, ayo kakek langsung. Nah, maka dari itu kalian bisa perhatikan ada perbedaan antar qori tuh. Ada qori yang memang cepat, seperti halnya dia membacanya dengan hadr. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dep. Ada yang tenang, mutawassit, tawassut, pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin, sedang. Ada yang memang lambat. Kalau kalian dengarkan bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullah ta'ala, pelan ya. Apalagi kalau kita dengar yang bacaannya mujawwad, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dua harokatnya beda dengan dua harokat biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi pelan, dep. Yang penting ini rotil, rapi. Jangan sekali waktu pelan, sekali waktu cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, awalnya alhamdulillah.
Ada imam di sini yang bacaannya nggak teratur seperti itu. Perhatikan, Buya nggak mau tunjuk orangnya, tapi Buya akan panggil sendiri biar dia nggak malu. Kalau membaca pengennya cepet, tapi kadang-kadang gitu nggak teratur. Jadi kalau dua harokatnya itu satu ayunan begini, ya berikutnya begitu juga. Jangan zigzag begitu ya. Baik, itu gambaran mad. Lawannya mad adalah al-qisar. Al-qisar, al-maddu wal-qisaru. Bacaan panjang dan bacaan pendek. Kalau al-qisar nggak ada lain selain satu harokat. Ya, nggak ada setengah harokat. Setengah harokat berarti setengah hidup. Nah, setengah hidup setengah mati gimana ceritanya? Ya, baik. Jadi ini berbicara tentang intonasi. Intonasi apa namanya tuh? Tempo. Temponya berapa lama huruf itu dibunyikan. Ya. Baik, itu al-mad. Aqsamul maddi, bagian-bagian mad. Berarti mad itu tidak hanya satu bagian, tidak hanya satu macam. Ternyata mad itu dibagi dua secara global. Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah mengatakan, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad itu ada yang asli, ada yang far'i. Mad ada dua bagian. Bagian yang pertama apa Salwa? Asli. Mad yang kedua apa Raisya? Far'i. Yang pertama asli, yang kedua far'i. Kalau asli taulah ya, asli. Far'i itu artinya cabang. Kalau kita lihat pohon, tuh ada aslinya pohon, ada cabangnya. Yang aslinya dua harokat. Nah, yang far'inya ini macam-macam. Ya, macam-macam. Ada yang dua, ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam. Yang kita praktekkan di bulan pertama selama kita di masa BOM, bulan orientasi dan matrikulasi di Al-Ma'had, kita belajar juz amma. Kita langsung praktek. Semua yang dua harokat kita kumpulkan dulu. Ada mad tabi'i, ada madlin, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Baru kemudian naik, ada yang boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mad jaiz munfasil dan mad arid lis sukun. Ada yang wajib 5. Ini yang susah njagainnya. Kalian pengen cepet-cepet, akhirnya apa? Setiap kali mendapat mad wajib sering ditabrak. Ya, maka dalam pelajaran teori sekarang semoga bisa menguatkan pemahaman kita. Baik. Wasammi awalan tabi'iyyan wahu. Yang pertama yang disebut mad asli, aslinya disebut tabi'i. Tabi'i artinya natural, alami. Bacaan panjang yang alami dua harokat. Wahu yaitu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab.
Ya. Mad yang asli adalah yang tidak disebabkan oleh apa-apa, hanya memang hurufnya huruf mad, memang aslinya dia huruf mad, ya. Huruf tersebut memang huruf mad. Nah, bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun. Bal akan tetapi justru ayyu harfin, huruf manapun, ghairu hamzin aw sukun, selain yang berhamzah ataupun bersukun, ja ba'da maddin, huruf tersebut datang setelah mad. Setelah mad berarti perlu kita ketahui ini huruf yang asalnya mad itu yang mana. Dijelaskan dalam syarahnya di sini, hadhihi syurutu i'tibari al-harfi harfa maddin. Syaratnya huruf itu disebut huruf mad. Yang pertama, an takunal wawu sakinatan madmumun ma qablaha, yaitu apabila ada wawu sakinah, sebelumnya ada harokat dhammah. Yang jadi masalah itu bukan hurufnya tetapi harokatnya. Hurufnya sebelumnya apa saja, sok we gitu, mau huruf apa saja, tapi yang jelas harokatnya itu dhammah. Kalau wawu sakinah, wawu mati, sebelumnya dhammah, berarti itu dia mad asli. Gitu ya. Dhammah asalnya u. Begitu ketemu wawu sakinah, jadilah mad u. Wal ya'u sakinatan maksurun ma qablaha, atau ya sakinah, ya bersukun, sebelumnya ada huruf apa saja hurufnya, tapi yang jelas harokatnya kasroh. Kasroh asalnya bunyinya i, begitu depannya ada ya sakinah jadi i. Begitu juga fathah, setelahnya alif a, jadi mad itu a i u, ya. Wal alifu wala takunu illa sakinatan, alif itu disebut alif itu kalau sukun. Kalau hamzah itu bisa berharokat. Misalnya ada alif, tulisannya alif begini, tapi kok ada fathahnya, berarti hamzah itu bukan alif. Yang namanya alif itu selalu sukun, ya. Misalnya nih, kalian mendapati di papan tulis atau di kitab atau di apa tulisannya alif, mungkin ustadznya lupa memberi hamzah di atasnya, kemudian dikasih fathah, berarti a itu hamzah bukan alif, karena kalau alif itu pasti mati. Paham? Ya, itu makanya alif itu adalah harfu mad. Baik, itu mad tabi'i. Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab. Kalau disebut mad far'i, mad cabang, itu karena sebab, disebabkan oleh sebab tertentu. Sebabnya apa? Kahamzin, adanya hamzah, au sukunin, atau sukun. Hurufuhu salasatun fa'iha,
min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Hurufnya mad itu 3. Yang pertama waw, yang kedua alif, yang kedua ya. Ya. Terkumpul dalam kata wayin atau nuhiha. Nu berarti waw sakinah, sebelumnya dhammah. Hi berarti ya sakinah, sebelumnya kasroh. Ha alif, sebelumnya fathah. Itu namanya mad tabi'i. Ya. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm. Wal kasru qabla al-ya. Ini tadi. Wa qabla al-wawi dhamm. Sebelum waw dhammah. Syartun itu merupakan syarat. Wa fathun qabla alfin yultazam. Fathah setelahnya alif, gitu ya. Alif sebelumnya fathah. Wallinu begitu juga lin, harful lin. Minha alya wa wawun sukkina, ya sakinah dan waw sakinah. Ya. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Kalau sebelumnya fathah, maksudnya apa? Ada huruf berfathah setelahnya ya mati atau waw mati. Prakteknya gimana? Kita udah praktek. Au, ai, o, oi. Ada berapa? 4. Prakteknya ada 4. Au, o, ai, oi. Itu namanya lin. Ya. Cukup sampai di sini dulu. Besok kita bertemu kembali dengan ahkamul maddi, hukum-hukum mad. Berarti kita baru akan masuk berbagai macam mad. Ya, sampai kemudian kita ketemu dengan macam-macam mad lazim dan sebagainya. Ini akan cukup panjang. Semoga saja ini besok hari apa? Rabu malam Kamis. Masya Allah. Semoga saja bisa selesai ya, Rabu malam Kamis, sehingga Sabtu kita sudah bisa kembali ke hadis Riyadhus Shalihin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wa aqimis shalah.